Yo, what's up guys, and welcome back to Basic Otak YouTube channel. So, gue Malvin, dan kali ini guys, kita balik lagi dengan konten mechanical keyboards. Woo! Pada banyak yang request dari kemarin, akhirnya balik llagi setelah kemarin sebulan libur dulu guys. Dan di video kali ini, kita akan modif keyboard terbaru nih, yang akhir-akhir ini lagi rame banget, yaitu, yes ini dia, Funtech MaxFit 61, keyboard 60%, yang harganya sangat affordable, di bawah Rp500.000, tapi mantep banget. Sekalian gue juga akan share reviewnya di video kali ini. Dan yes, metode yang akan kita lakukan modifikasinya itu guys, bisa dibilang mudah dan murah banget buat dilakuin, dan hasilnya hopefully juga bakalan oke banget. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum gue mulai, gue mau ngingetin dulu buat 79% dari kalian yang nonton nih belum pada subscribe. Jadi jangan lupa diklik aja guys tombol merahnya, gratis subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan nih nanti konten-konten mengenai tech and gadget yang ada di Indonesia. Oke, pertama gue share dulu guys si Funtech MaxFit 61 ini. Jadi ini adalah keyboard layoutnya 60%, full per key LED RGB, hot swap universal 5 pin dengan ada dua pilihan switch bawaannya, yaitu OTEMO Red dan juga OTEMO Blue. Sayangnya nggak ada yang switch brown atau switch tactile. Yang gue pakai ini adalah gue iseng guys, karena gue udah lama nggak nyobain switch clicky, yaitu switch blue. Nah, first impression gue, yang gue rasain paling pertama adalah keyboard ini setelah gue keluarin dari kotaknya itu oke banget, karena stabilizernya itu udah di loop dan kayak udah di tune gitu guys, jadi nggak gitu kerasa atau terdengar rattle. Beneran nggak berasa sih sebenarnya. Dan ada juga dampener foam di keyboard ini yang ngebuat typing experience dari keyboard ini tuh empuk banget, enak banget dipakai buat ngetik. Nah, keyboard ini juga punya software sendiri dari Funtech, dan ini menurut gue juga penting banget karena gue tipe orang yang perlu arrow keys. Dan dengan softwarenya ini guys, kita bisa remap atau kita bisa mengganti fungsi tombolnya tadi. Kalau di skenario gue misalnya, karena gue nggak pakai tombol modifier kanan bawah seperti shift, control, menu, dan juga alt, akhirnya gue ganti itu menjadi si arrow button, jadi atas, bawah, kiri, kanan di sana. Cuma sayangnya memang tombol FN atau tombol function yang ada di bagian modifier tadi nggak bisa di remap. Jadi gua untuk arrow kiri itu gua mesti pakai di alt-nya aja. Nah, untuk fungsi sisanya juga kalian bisa cek aja langsung di keyboardnya, karena tertulis cukup jelas nih di legend keycaps-nya, dan banyak banget seperti ada media button, navigation, function row, lengkap lah pokoknya. Dan ngomongin harganya sendiri yang nggak nyampe 500.000 atau lebih tepatnya Rp459.000, kalian udah dapet keyboard yang sebenarnya itu udah siap banget dipakai dan nggak perlu ribet-ribet dimodif lagi. Ya good deal banget lah, super value for money, dan gua highly recommend mungkin buat kalian yang lagi nyari kayak keyboard mechanical pertama, itu banyak banget karena akhir-akhir ini lagi mungkin pada work from home ya, pada banyak nanyain ke Instagram kita, apa nih rekomendasi keyboard? Ya menurut gua ini bisa jadi pilihan yang menarik banget. Plus, kalau kalian pengen modif, ini sebenarnya banyak banget yang bisa dilakuin karena keyboard ini tuh udah universal hot swap switch. Seperti yang gue juga pernah share di video tips and trick mechanical keyboard yang pertama kali banget. Itu kalian bisa kayak loop switch, kalian bisa band edge stabilizer, ganti keycaps, dan lain-lain. Kalian cek aja videonya nanti di sana. Nah, modifikasi yang kita akan lakuin ini gue kumpulin dari komunitas. Ini lagi rame banget akhir-akhir ini dipakai sama mereka, dan terbilang cukup efektif pas gue tes di keyboard lain yang gue punya. Modifikasi pertama adalah penggunaan namanya PE foam, nanti gue jelasin. Yang kedua adalah penggunaan tape mode atau dikenal juga dengan tempest mode. Dan yang terakhir adalah penggunaan foam mode menggunakan Dacron. Nah, kali ini gue pengen coba modifikasi tersebut di keyboard ini, dan kita akan lihat ya apakah memberikan efek signifikan atau enggak. Jadi ya, mari kita coba. Oke, yang pertama kita coba denger dulu suara stok tanpa modifikasi ya dari si MaxFit 61 ini. So yes, itu tadi setelah lama nggak denger atau nggak pegang switch blue yang clicky, emang ya lumayan seru sih. Cuma jujur karena gua agak kurang tahan sama suara kliknya yang high pitch guys, dan ya berisik bisa dibilang. No offense buat yang suka switch biru. Gua akhirnya ganti ke switch Gateron Yellow yang udah di loop dan kebetulan nggak terpakai juga, jadi ya biar lebih smooth aja sih. Nah, karena udah hot swap juga, jadi prosesnya juga gampang banget, tinggal dicopot aja switch yang lama dan tinggal dimasukin switch yang baru. Dan selain itu juga sebenarnya tujuannya itu buat kita biar bisa lebih dengerin suara keyboard ini, karena suara clicky dari switch blue itu bakalan nutupin suara dari modifikasi yang kita akan lakukan ke keyboard ini.
Sip, langsung aja modifikasi yang pertama. Seperti yang gue bilang tadi adalah PE foam mod, yaitu penggunaan foam tipis yang sering dipakai untuk membungkus elektronik atau packaging lah bisa dibilang. Jadi secara cost ini bisa dibilang ini adalah modifikasi yang gratis. Tinggal cari aja bekas bungkusan laptop atau TV atau yang elektronik lain lah, bentuknya kayak foam kayak gitu guys. Modifikasi ini katanya bisa bikin suara keyboard jadi lebih pop, kayak popcorn ya, dan pengaplikasiannya juga bisa dibilang simple banget. Oke, gue tunjukin step by stepnya. Pertama kita buka dulu case dari si MaxFit 61 ini, ada total 6 baut untuk mengakses ke bagian dalam dari keyboard ini. Nah setelah itu kita harus coba copot switchnya dari PCB-nya, dari plate-nya satu persatu sampai kelihatan si PCB-nya. Setelah tersisa PCB-nya doang, kita tinggal ukur aja PE foam-nya tadi sesuai dengan si ukuran PCB keyboard ini. Nah di sini gue ada salah sedikit karena harusnya di bagian stabilizer itu juga dipotong aja. Ini nanti gue kasih kalian gambarnya, karena kalau nggak dipotong itu akan bikin feeling dari key yang ada di stabilizer kalian itu rada mushy, rada nggak enak gitu guys, karena dia mendaratnya di PE foam tadi, nggak di PCB. Oke, proses selanjutnya ini nggak kalah penting, yaitu masukin switchnya ke dalam PCB-nya lagi. Nah, karena udah ada lapisan si PE foam-nya tadi guys, pas masukin ya kalian mesti hati-hati banget biar pin dari switchnya itu nggak bengkok. Karena kalau bengkok ya kalian mesti lurusin lagi, mesti dicopot dulu dari si plate-nya tadi buat dilurusin. Di gua setelah gua pasang semua itu ada total 4 atau 5 switch yang bengkok, jadi tinggal dicopot. Dan kalau kalian pengen cek itu bisa dicek di keyboardtester.com dan ya tinggal dilurusin lagi aja sih. Oke, setelah itu tinggal pasang lagi aja keycaps-nya, dan sebelum kita cek ke sound test, ada satu hal lagi yang perlu dicatat, yaitu setelah pemakaian PE foam tadi, backlight RGB dari keyboard ini tuh bakalan sedikit redup. Ya itu aja sih. Sip, yaudah langsung aja kita cek sound test-nya sekarang. Oke, kita lanjut ke modifikasi yang berikutnya. Nah, bisa dibilang ini adalah modifikasi yang paling mudah dan paling murah yang bisa kalian lakuin ke mechanical keyboard apapun. Namanya adalah Tempest Mode atau dikenal juga dengan Tape Mode. Modifikasi ini ditemukan oleh orang bernama Tempest. Dia ada akun YouTube-nya online dan caranya juga sangat-sangat simple. Yaitu kita tinggal menempelkan tape, in this case itu adalah masking tape di bagian belakang PCB-nya. Nah, gue udah pernah tes modifikasi ini di salah satu keyboard gue dan hasilnya menurut gue oke banget, suaranya jadi keluar lebih talky. Makanya gue penasaran nih, pengen cobain di keyboard ini. Nah, kalian bisa cukup beli satu roll aja, itu tape yang 2 inch, harganya sekitar 8.000 perak. Nah sekarang stepnya kurang lebih sama, again tinggal dibuka lagi aja keyboardnya, tapi ya kita nggak perlu bongkar switchnya lagi, tinggal di bagian yang ada bautnya aja gue bukanya. Dan sekarang kita tinggal tempelin aja masking tape-nya ke bagian belakang PCB-nya. Dan selesai, kita tinggal masukin lagi. Secara teori katanya sih fungsi dari si tape ini adalah untuk memantulkan suara dari switch-nya, yang ngebuat mechanical switch keyboard itu jadi suaranya lebih keluar dan lebih kerasa lah. Dan kalau switch kalian punya suara yang kayak talky atau suara yang clacky, suaranya akan lebih terpronounce deh. Kalian tip talky atau tim clacky. Sip, nah sekarang kita langsung aja cek gimana sound test-nya setelah ada tape. Oke, so gimana guys suaranya? Jujur setelah gue dengerin lagi guys, gue nggak gitu berasa banget nih suaranya ya. Entah kenapa, mungkin karena switch yang gue pakai itu Gateran Yellow tipenya KS9, KS9. Itu memang secara suara katanya kurang oke, katanya yang bagus itu KS3. Dan gue emang lebih suka ke typing feel-nya aja sih dari si Gateran Yellow ini. Jadi kemungkinan besar tape mode ini banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari tadi jenis switchnya hingga ke material daripada si case-nya sendiri. Karena yang case yang kita pakai ini kan adalah case plastik, sedangkan yang gue pernah tes sebelumnya itu pakai case metal dan hasilnya kerasa banget. Cuma di sini entah kenapa kurang berasa gitu. Secara feel juga kerasa agak tight gitu guys, kayak nggak ada space-nya gitu karena di bawahnya ada foam juga. Itu yang gue curigain, makanya akhirnya gue mencoba untuk cabut karena sebelumnya gue nggak cabut di sound test tadi. Setelah gue cabut sih emang agak berasa ada sedikit improve di bagian suaranya, cuma gue berasa keyboardnya jadi agak hollow, agak kopong gitu guys. Nah sekarang kalian bisa coba dengar comparison sound testnya.
Oke, modifikasi terakhir yang ketiga yaitu foam mode atau lebih tepatnya menggunakan busa bantal atau Dacron. Nah, ini sebenarnya gue masukin karena problem tadi di modifikasi nomor 2 di mana kerasa karena ada dampener foam tadi yang cukup tebal itu bikin keyboardnya ngerasa stiff. Itu feelingnya jadi stiff banget. Jadi ini kita akan pakai si Dacron ini guys untuk menggantikan si foam dampener bawaan biar keyboardnya jadi nggak gitu hollow, semoga ya. Nah, Dacron ini sendiri gue dapat dari bini gue, jadi gue nggak beli. Tapi kalau kalian pengen beli itu per kilogramnya sekitar Rp25.000 dan itu bakalan dapat 1 kilogram. Jadi itu banyak banget guys, mungkin bisa buat ratusan atau ribuan keyboard. Oke, nah untuk pemasangannya seperti biasa harus dicopot-copot dulu baut-bautnya, dan untuk pemakaiannya sendiri menurut gua ya secukupnya aja, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga. Ya yang penting masih ada ruang yang cukup lah buat keyboardnya, buat si PCB-nya tadi. Nah setelah selesai kita tinggal pasang lagi aja kayak biasa, dan berikut adalah sound test terakhir dari seluruh modifikasi tadi. So, there you go guys, itu tadi hasil dari 3 modifikasi super mudah dan super murah yang bisa kalian lakuin ke keyboard mechanical kalian. Gue sih paling suka sama kombinasi yang terakhir, yaitu gabungan tadi dari ketiganya dengan PE Foam, Tempest Mode, dan juga si Dacron tadi. Menurut gue, penggunaan Dacron tadi tuh memang kayak cherry on top, bikin suaranya jadi padat, dan yang paling penting nggak berasa hollow lagi. Oke? Nah sekarang gue juga pengen disclaimer aja, kalau kalian melakukan modifikasi tadi, kalau garansinya hilang itu bukan tanggungan gue, tapi kayaknya garansinya masih aman sih selama kalian nggak main-main sama PCB-nya gitu-gitu. Nah sekarang kita cek hitung-hitungannya, totalnya modifikasi ini ngabisin nggak nyampe 50.000 kalau kalian tadi hitung ya, nggak sampai goban, nggak paling Rp50.000. Ya nggak dihitung switchnya sih, kalau dihitung switchnya Gateron Yellow itu per switch sekitar 3.500, dikaliin keyboard ini sekitar 66, sama loop ya mungkin total siapin 300 ribuan gitulah. So ya total sama keyboardnya hampir 800.000. Udah dapat keyboard yang menurut gua mantep banget, dan menurut gua sih ini feelingnya udah kayak keyboard dengan harga 2 kali lipatnya sih yang gue pernah coba. Nanti pun kalian masih bisa modif-modif lagi, kayak kalian pengen ganti case, ada yang jual case akrilik kalau nggak salah orang Bandung, kemudian ganti switch ke yang lebih bagus, hingga ke keycaps-nya. Ya asal jangan ganti ke keycaps yang cherry profile karena bakal ada interference. Intinya sih hati-hati aja karena hobi keyboard ini nggak ada habisnya. It's a rabbit hole. So, gimana pendapat kalian tentang modifikasi tadi? Apakah oke? Apakah enggak? Ya, bisa tulis saja di kolom comment section di bawah. Dan again, menurut gua, secara overall keyboard ini oke banget. Fiturnya lengkap, typing experience-nya enak, out of the box. Dan yang paling penting adalah harganya yang super affordable. Di bawah gopay Rp49.000. Oke, segitu aja. Thank you semua yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kalian suka videonya seperti biasa, klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe, hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten tech and gadget yang ada di Indonesia. Itu aja, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!